Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, mubadu. Kita lanjutkan pertemuan dalam mata kuliah uh, teori ring. Pada pertemuan sebelumnya, Anda sudah mempelajari tentang homomorfisme pada suatu gelanggang atau homomorfisme gelanggang, dan sekarang saat ini kita akan lanjutkan pada ideal. Jadi apa itu ideal? Definisinya misal R suatu ring, saya punya R suatu ring, suatu subset tak kosong I subset tak kosong ya, ini subset dari R disebut ideal jika satu I dengan operasi penjumlahannya atau operasi yang pertama itu subgroup dari R-nya. Jadi yang pertama I dia subgroup dari R, dan syarat yang kedua setiap A anggota R dan B anggota I itu kalau dikalikan itu harus ada di I. Harus ada di sub himpunannya, harus ada di subsetnya. Oke. Ini yang pertama juga, syarat yang pertama ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi kalau I ini subgroup dari R, maka ini bisa kita tulis juga sebagai bahwa yang pertama syarat subgroup itu kan bisa kita rangkum menjadi dua, yaitu di sini berarti I-nya tidak sama dengan himpunan kosong, atau setidaknya ada identitas di situ. Karena terhadap penjumlahan, maka identitasnya bisa kita tulis sebagai 0, 0 anggota I. Jadi setidaknya ada satu anggota di I, yaitu 0, karena harus ada identitas supaya dia menjadi grup. Kemudian yang kedua, jika A, B anggota I, gitu ya, saya punya A, B anggota I, maka A min B, nah masih ingat anggota I. Ini teorema sebenarnya, tapi sudah dibuktikan, maka bisa kita langsung pakai saja. Jadi untuk menunjukkan bahwa satu himpunan itu subgroup, bisa kita tentukan dengan ini. Kita hanya perlu menunjukkan bahwa pengurangan di subset itu, atau pengurangan dua anggota di subsetnya itu ada di subsetnya juga gitu, tertutup terhadap pengurangan. Oke. Nah, kemudian salah satu contoh ideal itu karena baru mempelajari homomorfisme gelanggang. Salah satu contohnya adalah inti dari suatu homomorfisme gelanggang atau kernel dari suatu homomorfisme gelanggang. Jadi contoh, misalnya saya punya pemetaan G atau fungsi G yang memetakan A ke B gitu ya. G yang memetakan A ke B, di mana G ini merupakan homomorfisme. Kita tahu bahwa inti atau kernel G itu definisikan sebagai A anggota A, di mana GA itu sama dengan 0 B. Nah, sekarang akan kita buktikan bahwa kernel G ini merupakan ideal. Oke. Kernel G ini definisinya ini ya, A
Artinya kalau kita punya himpunan A, himpunan B yang dipetakan oleh G, si A ini dipetakan ke 0. Gitu ya. Jadi sesuatu di A yang dipetakan ke 0 itu merupakan anggota dari kernel G atau inti dari G. Nah, sekarang kita akan buktikan bahwa kernel G ini merupakan ideal dengan menggunakan definisi ini. Dia subgroup dan dia memiliki sifat AB kali atau BA-nya itu anggota dari subsetnya. Jadi kita akan membuktikan bahwa satu, dia subgroup. Jadi kernel G terhadap operasi penjumlahan dia subgroup dari ini ya, R-nya itu berarti A. Ini ring karena A-nya ring, B-nya juga ring. Karena ini homomorfismenya homomorfisme ring maksudnya gitu ya. Artinya si A-nya ring, B-nya juga ring. Sehingga apakah dia subgroup dari A dengan operasi penjumlahan. Nah, untuk membuktikan ini berarti kita harus menunjukkan bahwa ya secara gampangnya begini ya, subgrupnya itu dia merupakan bukan himpunan kosong atau setidaknya ada 0 di situ. Kemudian pengurangannya juga tertutup. Oke. Berarti kita harus membuktikan bahwa dia bukan himpunan kosong. Kernel G ini bukan himpunan kosong. Kernel G ini bukan himpunan kosong. Kenapa? Karena setidaknya ada 0 di situ. Karena ada 0 di A gitu ya. Dengan G0A A sama dengan 0B. Oke. Artinya dari sekian banyak anggota A, ini pasti ada yang dipetakan ke 0 di B. Dari sekian banyak anggota A, pasti ada yang dipetakan ke 0 di B atau identitasnya di B. Identitas penjumlahan ya. Setidaknya ada. Nah, yang setidaknya itu apa? Yaitu 0A. Karena dalam homomorfisme itu berlaku bahwa ini teorema ya sebenarnya. G0A itu sama dengan 0B. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwa ini bukti ya. Bukti bahwa kita tahu dalam homomorfisme itu kalau kita punya Gx ini X ini bisa saya tulis sebagai Gx plus 0 kan gitu ya. Gx itu sama dengan Gx plus 0. Dan dalam homomorfisme ini bisa saya uraikan menjadi Gx plus G0. Oke. Begitupun sebaliknya kalau saya punya G0 plus X. Artinya G0 plus Gx. Oke. Nah, dari sini berarti ini sama dengan ini kan gitu ya. Artinya Gx ini sama dengan Gx plus G0. 0 ini artinya 0 di domain. 0 di domain. Atau dalam kasus ini saya tulis sebagai 0A gitu ya. 0A. Kemudian ini juga akan sama saja dengan G
0A plus, aduh cukup sedikit lagi, oke, plus GX, kan gitu ya. Ini sama saja dengan, GX itu sama dengan sesuatu, GX ini kan sesuatu ditambah sesuatu tapi hasilnya tetap si GX-nya sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa G0A ini merupakan identitas. Masih ingat definisi identitas penjumlahan? Oke, sesuatu ditambahkan sesuatu adalah hasilnya ternyata sesuatu yang GX ini. GX ditambah sesuatu ternyata hasilnya GX sendiri. Berarti G0A ini adalah identitas penjumlahan atau bisa saya tulis sebagai G0B. Oke. Artinya G0A ini merupakan identitas atau merupakan G0. Sehingga jelas bahwa G0A ini sama dengan 0B. Oke, jadi setidaknya ada yang dipetakan ke 0B itu dari A, yaitu 0A. Artinya kernel G ini bukan himpunan kosong. Setidaknya ada 0 di sini yang dipetakan ke 0B. Kemudian yang kedua kita akan buktikan bahwa jika yang kedua ini ya, operasi pengurangannya itu tertutup di kernel G. Oke, ini tadi yang A, yang B-nya sekarang bahwa pengurangannya itu tertutup di kernel G. Jadi artinya kalau saya punya A, B anggota kernel G, akan ditunjukkan bahwa A min B-nya A min B-nya anggota kernel G juga ya. Anggota kernel G juga. Oke. Akan ditunjukkan bahwa min. Oke. Jadi kita punya AB anggota kernel G. Artinya apa? AB anggota kernel G artinya bahwa GA itu sama dengan 0B. Dan GB juga itu sama dengan 0B. Karena dia kernel. Definisi kernel itu kan dia dipetakannya ke 0 di kodomain. Nah, akan kita tunjukkan bahwa A min B anggota kernel G juga. Artinya kalau dia anggota kernel G, maka dia dipetakannya ke 0B juga. Oke. Kita mulai dari F A min B. Karena kita mau membuktikan F sih. Karena kita mau membuktikan bahwa peta dari A min B ini adalah 0. GA min B ini sama dengan GA karena dia homomorfisme ya, ditambah G min B. Oke. GA-nya kita tahu sama dengan 0, tinggal G min B-nya. 0B tambah G min B-nya apa? Nah, apakah bisa kita tulis bahwa G min B ini sama dengan min G B? Apakah ini sama gitu ya? Jadi kita harus menunjukkan dulu bahwa ini memang sama gitu. Oke. Nah, untuk menunjukkan ini kita tahu bahwa G0 itu sama dengan bisa kita tulis sebagai GA min A gitu ya. GA min A.
Atau bolehlah langsung aja pakai B gitu ya. GB min B ya. GB min B. GB min B berarti artinya GB ditambah G min B. Oke. GB min B, GB plus G min B ini juga akan sama dengan, kalau kita tukar ya, karena G0 ini juga bisa saya tulis sebagai min B plus B. Berarti ini akan sama saja dengan sini ya. G min B plus G B atau sama dengan 0B. Karena G0 ini akan sama dengan 0B. Artinya ini sama dengan ini sama dengan 0B. Artinya kalau ini sama dengan 0B dan ini juga sama dengan 0B, berarti ini ya, GB yang ini aja dulu ya, plus G min B sama dengan 0B, maka G min B ini adalah inverse dari GB kan? Gitu ya. GB, maka G min B ini adalah inverse dari GB, dimana kita tahu GB ini inverse-nya adalah min GB. Gitu ya. Ini sama, jadi ini juga sama. Artinya G min B itu sama dengan min GB. Maka di sini kita bisa tulis min, langsung aja, min GB. Nah, GB ini kita punya sama dengan 0B, sehingga 0B min 0B sama dengan 0B. Artinya G A min B ini sama dengan 0B. Maka kesimpulannya bahwa GA min B ini anggota kernel G. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kernel G itu merupakan subgroup dari ring A gitu ya. Kesimpulannya maka kernel G itu kernel G dengan operasi penjumlahan subgroup dari ring A berdasarkan soal yang atas ya. Oke, kemudian yang terakhir kita harus menunjukkan bahwa berlakunya syarat yang kedua itu A anggota R, B anggota I berlaku AB, BAI gitu ya. A kali B, B kali A-nya itu anggota I. Kalau kita berarti anggota kernel G. Setiap ya. Oke. Oke, berarti yang keduanya akan ditunjukkan bahwa A, B, S. Setiap A anggota A dan B anggota kernel G, AB, BA itu anggota kernel G. Akan ditunjukkan gitu ya. Dan ditunjukkan. Oke, itu nomor 2 ya. Oke. Nah, akan ditunjukkan. Oke, bagaimana kita membuktikannya? Kalau untuk membuktikan bahwa AB ini anggota kernel G, maka kita harus tunjukkan bahwa AB ini ketika dipetakan oleh G, maka dia dipetakan ke 0. Jadi harus kita tunjukkan bahwa kalau AB ini dipetakan oleh G, ini harus dipetakan ke 0B. Oke, kita mulai dari GAB. GAB ini karena dia homomorfisme, si G-nya homomorfisme, maka bisa kita tulis sebagai GA kali GB. GA-nya kita tahu bahwa GA-nya kita nggak tahu ya.
GA-nya kita nggak tahu, tapi GB-nya kita tahu. Karena B-nya anggota kernel G, maka GB sama dengan 0B. Maka ini pasti 0B. Kemudian GBA pun sama. GB dikali GA. GB-nya kita tahu, ini 0B. GA-nya kita nggak tahu apa. Tapi hasilnya tetap saja 1 dikali 0 sama dengan 0B. Karena dia ring. Oke. Sehingga GAB-nya ternyata 0. GBA-nya juga 0. Artinya AB dan BA itu dipetakan ke 0. Artinya maka AB, BA itu anggota kernel G. Sehingga kernel G ini merupakan ideal. Oke, jadi salah satu contoh ideal yang sudah kita buktikan barusan adalah kernel atau suatu kernel dari satu homomorfisme gelanggang, homomorfisme ring. Nah, contoh yang lain adalah bahwa kita pernah tahu bahwa salah satu contoh dari kernel itu yaitu suatu himpunan yang bisa kita tulis seperti ini, katakanlah N gitu ya. Ini didefinisikan sebagai M kali N, di mana M-nya anggota bilangan bulat dengan N bilangan bulat positif. Nah, bentuk seperti ini merupakan inti dari homomorfisme gelanggang yang biasa kita ketahui atau yang biasa dikenal dengan bilangan bulat modulo. Jadi katakanlah fungsinya theta, dia memetakan Z ke Zn gitu ya. Yang memetakan K menjadi K bar. Ini merupakan kernel atau inti dari homomorfisme gelanggang dengan pemetaan seperti ini. Ini juga merupakan suatu ideal. Nah, kemudian ini bisa kita perumum. Jadi misal kita punya R ring komutatif dan A anggota R, maka bentuk A di mana A kali R sama dengan di mana A kali R dengan R anggota R besar ini merupakan ideal. Jadi bentuk seperti ini secara umum selama R-nya merupakan ring komutatif, dia merupakan ideal. Buktinya adalah bahwa pertama kita harus membuktikan bahwa subgroup kan ya, yang 3 syarat tadi dia harus subgroup, atau yang pertama bahwa A ini bukan himpunan kosong. Jelas bukan himpunan kosong karena setidaknya ada 0 R yang menjadi anggota A. Ya, karena 0 R ini bisa kita buat sebagai, saya hapus dulu deh. 0 ini bisa saya buat sebagai A kali 0 ya. A kali 0 R.
maka ini anggota A. Sehingga syarat setelah kita tahu bahwa setidaknya ada 0 di A ini, maka yang harus kita buktikan selanjutnya adalah bahwa hasil pengurangannya, subgrup ya, hasil pengurangannya itu tertutup. Oke, seandainya kita punya X, misal X, Y, anggota A gitu ya, anggota A, dan X ini saya tulis sebagai A kali R1, Y-nya saya tulis sebagai A kali R2, karena setiap anggota di A itu bentuknya seperti ini. Maka X min Y sama dengan AR1 min AR2 dengan sifat distributif. Maka ini bisa ditulis sebagai R1 min R2. Maka bentuk ini tertutup di A. Karena R1 min R2-nya ini tertutup di R. Karena R-nya gelanggang komutatif. Sehingga ini pasti anggota himpunan A. Kemudian bukti untuk syarat yang ketiga adalah bahwa misal tadi X-nya anggota A, maka X dapat ditulis sebagai X tadi ditulis sebagai A, ini sama dengan R1. Sehingga kalau saya punya XR, RX atau XR, R kali X, ini sama dengan X kali R. Karena tadi R-nya adalah ring komutatif. Maka ini sama saja dengan A kali R1 dikali R. Ini akan sama dengan A dikali R1R. Maka ini anggota A juga. Ya, maka tertutup di A. Sehingga jelas bahwa ini merupakan ideal. Bentuk seperti tadi, himpunan A itu merupakan ideal. Oke, satu lagi lah contoh ideal yang mudah ya. Contoh ideal yang paling mudah adalah saya punya himpunan I dengan himpunan I ini adalah 0. Contoh ketiga. Himpunan I yang isinya 0 saja. Himpunan I ini isinya cuma 1, 0 saja. Jadi pertama, atas R ring ya. R. Dia isinya ada jelas 0 saja, ada 1. Kemudian I ini subgrup dari R. Saya lupa menuliskan bahwa I-nya itu subgrup dari R. I-nya subgrup dari R. Kenapa? Karena R ini ring, sehingga di ring ini pasti ada identitas terhadap penjumlahan. Jadi dia subset, I-nya subset dari R, kemudian di I-nya ada 0, kemudian kita tunjukkan bahwa pengurangannya 0. Jelas 0 dikurangi 0 ya. Karena hanya ada 0, maka hasilnya 0, ini juga pasti anggota I. Jadi pengurangannya anggota I juga tertutup terhadap pengurangan. Syarat yang ketiganya bahwa kalau kita punya setiap A anggota R, itu kalau dikalikan dengan B anggota I, maka AB, BA anggota I.
jelas bahwa A-nya katakanlah sebarang anggota R dikalikan dengan B-nya anggota I karena anggota I-nya ada 1, maka kalikan 0 sama dengan 0. Ini pasti anggota I. Mau yang BA juga sama, 0 dikali A sama dengan 0 juga anggota I. Jadi himpunan dengan anggota 0 saja juga termasuk ideal. Oke, kita cukupkan materi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.